Tahu dilanjutkan dengan yang jadi musuh itu siapa? Kakek saya ngomong gini ya, saya ingat saya. Meskipun dia itu adalah bangsa lain yang berbeda kulit, ras maupun keyakinannya, tetapi ketika dia turut membela bangsa dan negara ini, dia temanku. Tetapi meskipun dia satu kulit, sama kulitnya, sama sukunya, sama golongannya, sama keyakinannya, tapi dia menghancurkan bangsa dan negara ini, dia musuhku. Itu kakek saya ngomong. Ya mungkin dia juga kurang piknik gitu, atau pernah piknik gitu. Piknik tuh ke Pangandaran, ada Ibu Ratu Pantai Pangandaran, Bu Susi suruh berenang, Bu Susi itu di pantai biar piknik. Jadi itu berenang di lapangan supaya mereka bubar. Dan saya lihat bertato semua. Ya kita tahu kalau yang bertato semua itu kelompok apa di sana ya. Saya hanya ngelirik ke teman saya, berani nggak lo? Ayo berani, ayo. Saya di depan langsung saya hadang gitu yang bermotor. Mereka kaget ya, meskipun bertato saya tahu itu kelompok mana gitu ya, bertato seperti itu kalau di daerah sana. Bubar itu yang lebih dari 10 kendaraan bermotor. Dan saya malah ditepuk tanganin sama orang-orang di sekitar yang tadi pada ketakutan. Ada nenek-nenek, kakek-kakek malah mengucapkan terima kasih kepada saya. Domo arigato gozaimashita. Wah, sampai pada menunduk-menunduk. Saya bilang, kenapa ya ini? Ya, saya tadi mendapatkan WA, ada ujaran kebencian dari salah seorang oknum yang mencaci orang Sunda dengan kata-kata sangat tidak sopan. Dan kemarin ada demo sedikit. Ada demo sedikit, saya lihat videonya. Lalu, apa tanggapan saya? Saya ditanya, tadi di WA di Japri. Ya karena yang ngejapri saya tahu pada tahun 2019 terjadi ada rame juga ya. Oknum malahan itu, oknum aparatur. Yang mengatakan orang Sunda juga. Dan yang ngejapri saya tahu pada saat itu saya yang berhadapan. Dan ditengahi pada situ oleh Pak Kapolres ya, Pak Irman. Pada saat itu kita ada pertemuan di Cafe Atmosfer, itu Jalan Lengkong ya. Dihadiri juga oleh beberapa perwakilan ormas termasuk ketua umum. Saya hadir di situ dan ya saya nggak ngamuk-ngamuk. Saya pada saat itu ada surat resmi dari tim gitu ya. Nyalira-nyalira weh gitu. Dan saya itu yang akan berhadapan. Ya tapi kan istilahnya kenapa saya lakukan itu adalah untuk pada saat itu ya 2019 untuk meredam supaya tidak terjadi rasisme yang meluas. Bukan hanya meredam, dah emang berani gitu ya. Pada saat itu dan akhirnya terjadi perdamaian, permintaan maaf dari oknum aparatur itu. Ya Pak Irman hadir di situ dan orangnya meminta maaf di depan saya dan ada ketua umum, ada saksi juga dari pembina salah satu ormas. Ya kakek saya adalah seorang pejuang kemerdekaan. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Tapi bukan pada saat pertempuran ya, gugur di pertempuran, tidak, karena lanjut usia. Saya mungkin satu-satunya yang diceritakan ya, cucu paling besar. Saya nggak tahu juga cerita ke anak-anaknya kakek saya atau enggak, ke paman-paman saya atau enggak. Karena mungkin saya cucu paling besar yang paling banyak bertanya ke kakek saya.
Saya ingat itu pada saat masih SD, saya nanya ke kakek saya. Bilangnya apa ya, karena orang tua saya, bapak saya itu anak pertama, dan saya nanya gini pada saat masih SD, saya ingat tuh sekitar kelas 3 kelas 4 lah, atau dan ya secara segitulah. Saya nanya gini, musuh itu siapa sih pada saat dulu perang? Ke kakek saya nanya gitu. Kakek saya cerita begini. Kira-kira begini ya ceritanya, apa kata-katanya. Dulu kakek saya berjuang untuk negara ini dengan teman-temannya. Itu bukan untuk satu golongan, untuk satu agama, ataupun untuk hal-hal yang merupakan kepentingan kelompok tertentu. Tetapi berjuang adalah untuk merdeka, untuk semua rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia, kemerdekaan. Itu kata-kata kakek saya. Lalu dilanjutkan dengan yang jadi musuh itu siapa? Kakek saya ngomong gini ya, saya ingat saya. Meskipun dia itu adalah bangsa lain yang berbeda kulit, ras, maupun keyakinannya, tetapi ketika dia turut membela bangsa dan negara ini, dia temanku. Tetapi meskipun dia satu kulit, sama kulitnya, sama sukunya, sama golongannya, sama keyakinannya, tapi dia menghancurkan bangsa dan negara ini, dia musuhku. Itu kakek saya ngomong. Lalu menghadapi tanggapan seperti itu, harus seperti apa kita bersikap sebagai orang yang mengaku sebagai orang Sunda? Ya, kita lihat dulu bahwa orang yang melakukan ujaran kebencian itu, apakah dia mewakili suatu kelompok tertentu atau secara pribadi bicaranya. Saya rasa sih lihat itu secara pribadi, dan dia tidak mewakili salah satu suku yang lainnya ya. Saya dari kecil itu banyak teman saya sampai hari ini suku-suku lain yang ada di seluruh Indonesia. Ada teman-teman saya dari Papua ya, dari Maluku, dari Timor, NTT, NTB, dari Bali, dari Manado, Kalimantan, Sumatera, dari mulai bagian selatan sampai ke Aceh itu. Ya saya punya teman banyak, termasuk juga teman-teman dari Madura. Malah ada yang ngangkat saya menjadi saudara gitu ya, dari Madura itu. Kita lihat bahwa Sunda jangan dilihat hanya sebagai salah satu suku dan mudah terprovokasi oleh oknum-oknum itu. Karena Sunda itu adalah suatu peradaban, salah satu budaya gitu ya, bukan ketika ada orang yang dengan mencaci maki kata-kata orang Sunda, itu orang-orang yang merasa orang Sunda langsung bangkit emosinya, ya nggak begitu gitu ya. Tapi ya mungkin juga orang yang mengatakan itu kesel terhadap seseorang, jadi serampangan mengatakan keseluruhan suku Sunda. Dan saya juga rasa bahwa orang itu juga tidak mewakili dari tempat dia berasal gitu ya. Dan kalau misalnya jago-jagoan, ya kalau jago gitu ya, saya rasa saya pernah ngomong itu, malahan ada di depan Pak Jenderal itu, Pak Irjen Anton Carlian. Nah, itu di rumahnya beliau berkumpul para pendekar ya, menampilkan keterampilan seni atraksi gitu, menggunakan kecapi suling ya. Saya bicara di situ, kalau di Jawa Barat, saya sambil bercanda,
Kalau di Jawa Barat itu tidak ada jago. Yang jago itu cuma satu jenis, hayam. Hayam jago. Jadi kalau budaya kita bagaimana ada menyikapi seperti itu? Ya, itu mungkin nanti salah satu yang pembahasan saya di dalam pantun Ngahiangna Pajajaran. Untuk menyambut bulan Ramadan juga nanti mungkin saya akan coba untuk live ya, malam untuk menyambut, untuk menunggu sahur. Kita diskusi live ya, saya coba, mudah-mudahan tidak lag ini streamingnya ya. Saya akan coba nanti saya bawakan bagaimana persepsi siapa itu Siliwangi berdasarkan pantun dan apa yang saya temukan. Kita diskusi bukan untuk menjadi perdebatan. Lalu juga bagaimana itu yang pernah menjadi jagoan jagoan di tanah Pajajaran, itu tanah Sunda, itu siapa, dan bagaimana nanti saya akan bahas di live ya. Kalau urusan berani dan lain-lain ya kan nggak perlu ditanya ya. Si oknum tersebut mengatakan beraninya hanya di kandang, ya berarti kan dia kan kurang wawasan ya. Apalagi yang nanya ke saya via WA. Ya saya jelaskan, saya bukan angkat di YouTube ini bukan dengan maksud menyombongkan diri, bukan. Tapi untuk menjadi wawasan dan apa yang pernah saya alami sendiri gitu ya. Saya hidup di lingkungan yang aman-aman saja, tapi ya banyak para jawara-jawara gitu ya, termasuk sekitar tahun 82 ya, saat masih rame-rame Petrus gitu ya, saya masih kecil itu, masih sekolah dasar. Ada salah satu teman baik dari orang tua saya, bapak saya, dan saya waktu masih kecil sering digendong-gendong sama beliau, udah almarhum orangnya sekarang, Om Ayi. Om Ayi ya, almarhum. Orang-orang nyebutnya Abah Ayi, saya juga kaget. Jadi Abah sih, emang ada nama Abah Ayi gitu. Begitu saya lihat fotonya, si Om Ayi ini mah tuh. Saya tahu banget ya. Saya dari kecil digendong-gendong, malah itu yang tatonya aja yang apa dulu zaman itu kan pada dibersihin ya, diseset-seset pakai silet, itu bapak saya juga yang saya lihat gitu ya. Terus sembunyi dengan bolong-bolong itu di bekas peluru karena mau diburu zaman Petrus dulu ya. Ngumpetnya di kamar saya di atas. Saya disuruh turun sama bapak saya, emang ada apaan gitu kan. Saya tidur sendiri di atas, suruh turun. Ternyata ada Om Ayi gitu. Ya saya kan waktu masih kecil nggak ngerti apa itu bolong-bolong. Kenapa saya tanya itu. Saya tanya ke si Om, ke almarhum itu. Om kenapa itu? Dia tembak katanya. Tembak, saya kan bingung waktu saat itu masih kecil. Ya itu salah satu pengalaman gitu ya. Saya tahu yang kayak begitu-begituan gitu. Lalu pengalaman saya di luar gitu ya, bukan di dalam Indonesia seperti yang tadi oknum yang menghina orang Sunda sama jagoan di kandang, ya nggak begitu juga gitu ya. Nggak mungkin dia juga kurang piknik gitu atau pernah piknik gitu. Piknik tuh ke Pangandaran, ada Ibu Ratu Pantai Pangandaran, Bu Susi suruh berenang, Bu Susi itu di pantai biar piknik. Jadi ente berenang di lapangan. Tapi kade gitu ya, kabawa ke ombak laut gitu. Nah, pertama kali itu kejadian yang saya tidak mungkin menghindar. Itu ada di salah satu kota di Niigata, negeri Sakura ya, tahun 96. Di kota Bunsui, kami sedang training 18 orang Indonesia di sana. Ya karena orang Indonesia kan ngelihat orang asing, kita ada di negara asing ya selalu menghargai, menghormati. Ketika kita jalan di trotoar, tapi beberapa oknum-oknum pemuda sana, ya ada juga kan kenakalan-kenakalan di sana juga di luar ya, bukan hanya di negara kita.
sering membuat rusuh kalau kami lagi jalan gitu ya, rame-rame. Suatu ketika setelah 2 bulan 3 bulan saya ada di sana, 2 bulanan lah ya kalau nggak salah, saya sedang berjalan, saya ada teman saya, ada si Kito, ada si Nirman, lalu si Hadi ya, kalau salah, Hadi, dengan saya berempat. Itu wah, kita dari jauh lihat di trotoar udah gerombolan itu tuh yang anak-anak muda yang eh, suka ngerusuhin gitu. Maksudnya ngerusuhinnya kalau kita lagi jalan tuh wah dihabisi, jalan sampai kita mepet-mepet ke tembok gitu kan. Lama-lama saya kesel, saya bawa bandana pada saat itu karena masih musim dingin ya, musim salju pada saat itu. Saya pakai bandana, kalian mundur di belakang, saya bilang. Saya di tengah jalan, saya sengaja siku saya kayak begini. Saya tabrak di tengah-tengahnya karena mereka ngabisin jalan. Saya tabrak, kena siku saya semua tuh, rusuknya. Lalu saya berbalik menghadap mereka dengan siap untuk berantem. Kaget mereka, ternyata dilawan dengan cara seperti itu. Dari negeri orang ya. Mereka terdiam karena saya udah siap. Saya sendiri, teman-teman saya udah pada kaget itu, menjauh di belakang karena kan takut juga kan, takut dipulangkan ke Indonesia gitu ya oleh perusahaan. Saya udah nekat aja pada saat itu. Anak-anak itu mundur, nah itu satu kejadian lagi ketika saya sendiri, nggak ada teman-teman saya yang tahu. Ya akhirnya saya dikenal di sana jadi kayak preman gitu ya, padahal bukan preman tukang malak. Jadi kalau kemana-mana anak-anak gerombolan itu ada, itu bubar gitu kelihat saya. Tapi saya malah jadi banyak teman di sana. Orang-orang Jepang kadang-kadang jemput saya malam-malam di supermarket gitu ya, karena nggak boleh ketahuan kita ada jam malam, nggak boleh keluar dari asrama. Saya loncat di jendela, dijemput teman-teman. Main apa? Main voli. Lalu balik jam 12 malam, diantar mereka dan bilangin jangan kasih tahu ya, nanti kamu dipulangkan ke Indonesia gitu. Jadi banyak teman. Kemudian di negara yang sama itu terjadi sekitar tahun 2004 ya. Di satu kota namanya Yokohama, Shin Yokohama. Saya berdua dengan Kimfu. Itu jalan besar yang sebetulnya khusus untuk pejalan kaki. Dan itu panjang sekali, jalan lebih dari 50 meter ya. Penuh. Tua, muda, kakek-kakek, nenek-nenek itu ke situ jalan. Ya kita lagi jalan berdua. Tiba-tiba terdengar suara motor kenceng dari ujung depan. Dan semua orang Jepang itu langsung minggir. Semua minggir. Tersisa hanya saya berdua dengan teman saya. Dan saya lihat pemuda-pemuda itu pakai kendaraan bermotor menghantam-hantam kiri kanan supaya mereka bubar. Dan saya lihat bertato semua. Ya kita tahu kalau yang bertato semua itu kelompok apa di sana ya. Saya hanya ngelirik ke teman saya. Berani nggak lu? Ayo berani. Ayo. Saya di depan langsung saya hadang gitu yang bermotor. Mereka kaget ya, meskipun bertato saya tahu itu kelompok mana gitu ya, bertato seperti itu kalau di daerah sana. Bubar itu yang lebih dari 10 kendaraan bermotor. Dan saya malah ditepukin, ditepuk tanganin sama orang-orang di sekitar yang tadi pada ketakutan. Ada nenek-nenek, kakek-kakek malah mengucapkan terima kasih kepada saya. Domo arigato gozaimashita. Wah, sampai pada menunduk-menunduk. Saya bilang kenapa ya ini? Ya mereka sambil ketakutan tapi berterima kasih, sampai ada yang ngasih makanan ringan, makanan kecil ke saya. Saya bilang buat apa? Enggak. Karena pada saat itu prinsip saya adalah untuk saya ada di negara orang, saya harus bisa mempertahankan diri saya. Nggak mungkin saya harus berteriak atau lari kemana. Dan beberapa kejadian itu jauh. Lebih jauh dari negeri Sakura gitu ya, di ujung sana itu. Di Paris. Terjadi kalau Anda tahu, di Paris itu ada satu katedral di atas yang kemarin pada saat Olimpiade, gelap gulita semua, di sana ada nyala terang gitu ya. Nah itu di Basilika. Sacre de Coeur. Ya. Itu saya dipalak di atas oleh oknum-oknum yang berkulit gelap. 2 orang saya dipalak. Saya melawan dan saya dikepung lebih dari 30 orang.
Saya sendiri di sana karena saya lagi tugas kerja untuk ngajar di sana. Nah, saya jalan-jalan ke sana kan hari Sabtu gitu ya, weekend. Saya dipalak seperti itu dan dikepung, saya lawanin sendiri. Selesai di sana bubar, lalu kejadian lagi di Montpellier, yaitu di pinggir Laut Tengah. Ketika saya menggunakan kereta TGV dari Paris, dari Gare de Lyon sampai ke Montpellier, itu saya turun. Nah, karena lapar saya makan di ada McD ya. Tapi McD-nya sana sama di sini sangat berbeda. Karena penuh pada saat kereta pada turun hari itu hari Minggu kalau salah. Nggak ada tempat duduk di dalam, jadi saya bawa makanan itu ke taman untuk makan sambil bawa bagasi gitu ya, bagasinya. Saya lagi makan, dipalak di sana. Ada pemalak juga di sana. Iya, saya lawanin, saya kesel gitu ya. Kita capek udah berjam-jam perjalanan. Dan itu nyampe ke perusahaan tempat saya bekerja. Saya ditanya sama salah seorang engineer sama direktur, kamu berantem gitu ya? Kok tahu? Kedengeran ya? Ya, lu gila ya. Kenapa? Berani banget kamu. Gitu. Kamu di negara orang ini. Gitu. Ya saya bilang, saya bertahun-tahun ditugaskan perusahaan ke berbagai negara dan sendiri gitu ya, seringkali sendiri untuk ngajar, untuk cek peralatan dan lain-lain. Ya saya harus siap dengan segala macam. Artinya itu mengancam keselamatan saya. Saya mau teriak kemana? Lalu saya harus minta perlindungan kemana ketika terjadi sesuatu hal? Ya mau nggak mau saya lawanin. Ya mereka bilang, dasar gila lu satu orang Indonesia ini katanya. Berani banget ya. Ya aman gitu. Saya mau jajan di tengah kota Montpellier, orang pada tahu. Nggak ada yang ganggu gitu. Kalau misalnya mau minta, mereka minta. Kadang-kadang sering-sering kalau kita lagi ngudut gitu ya, ngerokok. Ada yang minta, ya kalau ada saya kasih, tapi kadang-kadang suka kebiasaan gitu kalau di sana. Sama dengan di sini. Ya karena saya bilang nong gitu. Kalau mau tabak itu ada tabak gitu. Karena dingin ya sana. Jadi nggak perlu saya juga cerita kalau di Brazil itu seperti apa kerasnya. Ya ketika saya balik ke Jawa Barat malah justru saya kaget. Kok banyak yang begini ya? Waktu itu bapak saya masih ada ya sebelum meninggal, ngomong, kamu ikut ini. Kagak, saya bilang. Ngapain mau begitu-begituan? Gue mau udah di luar udah kenyang kayak begituan. Datang ke sini, wih kok banyak yang seperti ini, pada seperti yang hebat-hebat gitu ya. Dan salah satu amanat ibu saya tahu saya seperti apa gitu ya. Maksudnya bisa seperti apa. Cuma amanatnya begini, jangan kamu menindas masyarakat kecil dengan kemampuan kamu. Jangan menindas. Iya. Tapi kalau sudah saya ada orang tua angkat juga dulu, Mbah Nur ya. Itu temannya almarhum Gus Dur di Purworejo, ngangkat anak pada saya. Ya pernah ngomong ke saya, Mbah tahu kamu gede, kuat. Mbah izinin kamu melakukan sesuatu untuk menyelesaikan. Tapi bukan karena kebencian, tapi menghancurkan suatu hal kebatilan, gitulah intinya ya. Tapi jangan iseng ke Mbah katanya. Oh, iseng-iseng ke Mbah. Mbah tahu kamu katanya. Ya enggak lah, ngapain saya bilang. Harus enggak seperti itu. Ya, saya udah lama nggak ketemu. Saya nggak tahu apakah beliau masih ada atau sudah tidak ada ya. Saya nggak tahu. Ya tapi itu saya berharap masyarakat Jawa Barat bahwa
Sunda itu tidak sempit itu pola pikirnya, dan juga ketika ada tantangan-tantangan seperti itu, ya ngapain juga gitu ya. Kalau emang dia hebat, ya ngapain juga dia nantang keseluruhan orang-orang. Ya nggak rasional sajalah. Ya nggak perlu ditanggapi, dan saya juga eh, saya jamin bahwa dia juga tidak mewakili tempat asalnya atau sukunya. Jadi jangan sampai terjadi hal seperti itu, bahwa kita negara yang berbineka tunggal ika, ya nggak perlu terprovokasi, santai aja. Nah, kalau bangsa yang besar kan harusnya seperti itu. Gitu aja tanggapannya dari saya untuk rekan-rekan yang kemarin demo. Tenangkan hati pikiran. Nah, kalau itu adalah oknum, ya laporkan saja. Atau kalau mereka mengancam keselamatan jiwa Anda, ya Anda harus, adalah hak Anda untuk membela diri. Itu dari saya, Kaisar Gabon.